Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, mbak-mbak. Pada hari ini saya akan memberikan materi tentang perubahan fisiologi selama persalinan ya. Setelah Anda sudah mendapatkan teori kemarin tentang konsep dasar persalinan, sekarang kita akan belajar apa saja sih perubahan fisiologi selama persalinan ya. Ya, sebelumnya pasti Anda sudah pernah mendengar apa itu persalinan ya. Jadi, persalinan normal adalah proses pengeluaran janin yang dapat hidup di dalam uterus dan keluar melalui vagina secara spontan pada kehamilan cukup bulan, berarti sampai dengan 40 minggu tanpa bantuan alat misalkan vakum, dan tidak terjadi komplikasi pada ibu ataupun pada janin dengan syarat adalah dia presentasi belakang kepala dan berlangsung dalam kurang waktu dari 24 jam. Nah, di sini persalinan ada 4, yaitu kala 1, 2, 3, dan 4. Pasti masing-masing Anda sudah pernah mendengar apa itu kala 1, apa itu kala 2, apa itu kala 3, dan juga kala 4 ya. Kala 1, kita refresh kembali ya Mbak ya. Kala 1 berarti adalah ini merupakan pembukaan serviks dari 0 sampai dengan 10 cm. Kemudian di kala 2 ini kita sebut sebagai fase pengeluaran janin ya. Fase pengeluaran janin ini nantinya kalau untuk primigravida dia adalah maksimal 2 jam, kalau untuk multi maksimal 1 jam. Untuk kala 3 kita sebut dengan kala uri atau kala saat dimana plasenta dilahirkan. Oke. Sedangkan kala 4 adalah 2 jam pasca pemantauan. Jadi setelah Anda menolong persalinan, Anda wajib untuk memantau keadaan ibu sampai dengan 2 jam postpartum. Oke, lanjut. Nah, pada saat ibu mengalami persalinan, ibu tersebut akan mengalami adaptasi secara fisiologis ya. Jadi, antara janin dan ibu akan mengalami adaptasi fisiologis pada saat proses persalinan ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah bagaimana fisiologi pada janin ya. Yang pertama adalah denyut jantung janin. Di sini kita harus bisa lebih paham bahwasanya pada saat proses persalinan janin itu harus kita pantau DJJ-nya. Jadi DJJ itu memberikan informasi bagaimana keadaan janin. Rata-rata atau normalnya denyut jantung janin adalah 120 atau sampai dengan 160. Kemudian pada kehamilan yang lebih muda biasanya dia lebih tinggi daripada kehamilan aterem. Seperti itu. Itu untuk denyut jantung janin. Jadi Anda harus melakukan pemantauan terhadap DJJ setiap 30 menit pada saat proses persalinan. Lanjut untuk sirkulasi darah janin. Sirkulasi darah janin di sini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya posisi ibu. Jadi biasanya posisi ibu kita
anjurkan ibu untuk miring ke kiri ya, supaya tidak menekan vena cava inferior sehingga bayi mendapatkan O2. Kemudian kontraksi uterus. Pada saat bayi atau ibu mengalami kontraksi, maka di situ akan terjadi penghentingan oksigen secara sementara. Kemudian, tekanan darah yang tinggi juga bisa menyebabkan kurangnya oksigen masuk ke dalam janin. Kemudian, aliran darah tali pusat juga sama. Ini karena banyak faktor, maka akan mempengaruhi aliran darah tali pusat. Nah, apabila janin itu sehat, maka dia akan mengkompensasi keadaan stres yang dikarenakan oleh posisi ibu, kontraksi uterus, tekanan darah, dan juga aliran darah. Seperti itu. Kemudian ada pernafasan dan gerakan janin ya. Jadi, pada waktu persalinan per vagina 7 sampai dengan 42 ml, air ketuban diperas keluar dari paru-paru. Kemudian menyebabkan tekanan oksigen janin menurun dan tekanan karbon dioksida arteri meningkat, sehingga di sini gerakan janin akan menurun setelah ketuban pecah, sehingga setelah itu akan mengalami proses keluar janin dari rahim ibu. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Untuk faktor dari ibu itu ada perubahan di sistem kardiovaskuler, sistem integumen, sistem pencernaan, sistem pernafasan, muskuloskeletal, endokrin, ginjal, neurologi, dan juga serviks. Ini perubahan yang terjadi secara fisiologis pada ibu untuk yang bersalin secara normal ya. Kita akan bahas satu persatu, oke. Yang pertama adalah perubahan pada uterus ya. Jadi, pada uterus selama persalinan dia akan berubah menjadi dua bentuk, yaitu segmen atas rahim dan juga segmen bawah rahim. Kemudian perubahan serviks. Perubahan serviks ini menyebabkan adanya kontraksi uterus ya. Jadi, serviks itu apabila berkontraksi maka dia lama-lama akan membuka. Tadi ya saya sudah jelaskan di kelas 1, dikarenakan adanya kontraksi uterus maka dia akan menyebabkan tekanan hidrostatik ke seluruh selaput ketuban terhadap serviks dan segmen bawah rahim, sehingga nanti serviksnya akan membuka 1 cm sampai dengan 10 cm, atau kita kenal dengan pembukaan 1 sampai dengan pembukaan 10 itu ya. Kemudian perubahan pada kardiovaskuler ya. Jadi, pada saat proses persalinan, aliran darah itu akan menurun pada arteri uterus akibat kontraksi, kemudian diarahkan kembali ke pembuluh darah perifer. Nah, pada saat dia muncul di pembuluh darah perifer, maka akan menimbulkan tekanan pada pembuluh darah perifer sehingga tekanan darahnya meningkat dan menyebabkan frekuensi nadinya menjadi melambat. Pada tahap pertama persalinan, kontraksi uterus meningkatkan tekanan sistol sampai dengan 10 mmHg. Namun di sini penurunan yang menyolok selama kontraksi uterus tidak terjadi jika ibu berada dalam posisi miring, bukan posisi telentang ya. Denyut jantung di antara kontraksi sedikit lebih tinggi dibandingkan selama periode persalinan atau belum masuk persalinan. Itu. Kemudian ada perubahan tekanan darah. Selama persalinan,
Adanya perubahan tekanan darah akan meningkat karena adanya kontraksi uterus dengan kenaikan sistol rata-rata sebesar 10 sampai dengan 20 mm Hg dan kenaikan diastol rata-rata 5 sampai dengan 10 mm Hg. Untuk perubahan nadi di sini, karena tadi tekanan darah meningkat, otomatis akan menyebabkan perubahan pada nadi. Ya, jadi di sini frekuensi denyut nadi di antara kontraksi lebih tinggi dibandingkan selama periode menjelang persalinan. Jadi biasanya nadinya ibu itu cepat, kemudian dia nafasnya terengah-engah ya, itu jelas ya karena dalam proses persalinan kan seperti itu, kompensasinya adalah tekanan darah tinggi, kemudian setelah itu nadinya cepat itu. Nah, pada kondisi abnormal biasanya akan terjadi shock ya. Kalau misalkan dia setelah persalinan kemudian dia perdarahan bisa mengalami shock, kemudian setelah itu maka menyebabkan nadinya kecil dan cepat, berarti dia mengalami shock. Itu yang harus diketahui oleh seorang bidan. Lanjut, untuk perubahan suhu. Karena tadi kompensasi dari ibunya adalah dia mengejan, kehilangan banyak cairan, maka kompensasinya adalah suhu badannya akan sedikit meningkat. Itu. Dan dia kalau pada saat mengejan itu akan tinggi sekali. Oleh karena itu, ibu-ibu kalau habis bersalin itu biasanya dia akan mengalami kenaikan suhu. Jadi itu normal, bukan dikatakan adanya infeksi karena dia adalah saat bersalin atau sesaat segera persalinan, begitu ya. Kemudian ada perubahan pernafasan. Nah, di sini karena pada saat bernafas itu jelas terjadi peningkatan aktivitas fisik dan juga peningkatan pemakaian oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga kompensasinya adalah jelas terjadi peningkatan pada frekuensi pernafasan. Nah, apabila pasiennya cemas, kemudian pasiennya takut, kemudian pasiennya itu juga ada penyakit tertentu seperti asma, maka dia akan mengalami frekuensi bernafas yang sangat cepat, apalagi pada saat dia bersalin terjadi peningkatan aktivitas dan peningkatan kalori yang banyak pada saat dia proses mengedan. Jadi betul pada saat proses mengedan itu Anda bisa lihat mungkin nafasnya terengah-engah. Nah, seperti itu. Itu berarti terjadi peningkatan frekuensi pernafasan ya. Lanjut. Kemudian ada yang namanya perubahan metabolisme. Nah, selama persalinan, metabolisme karbohidrat itu akan meningkat jelas karena pada saat persalinan itu ibu akan mengalami kegiatan atau aktivitas yang sangat tinggi, berarti terjadi proses pembakaran dalam tubuhnya sehingga pada saat dia mengedan itu maka timbullah yang namanya energi atau tenaga. Jadi Anda menyarankan kepada pasien Anda pada saat akan bersalin semestinya atau wajib untuk makan atau makan minum, pokoknya harus memberikan kalori sebanyak mungkin ya, karena memang dia akan dibakar sehingga pada saat ngejan nanti akan ada usaha ibu untuk mengejan dan mendorong janin untuk keluar. Itu ya. Kemudian yang berikutnya ada perubahan pada ginjal. Nah, biasanya pada proses persalinan itu terjadi yang namanya poliuri. Poliuri berarti keadaan di mana terjadi air kencingnya lebih banyak dari keadaan normal ya. Hal ini diakibatkan karena ada peningkatan lebih lanjut curah jantung selama persalinan dan kemungkinan terjadi peningkatan laju filtrasi atau proses penyerapan di glomerulus
dan aliran plasma pada ginjal sehingga menyebabkan si ibu itu banyak sekali miksi. Nah, perlu diingat pada saat ibu bersalin biasanya dia tidak akan bisa pipis karena dia sudah mengalami kontraksi. Jadi Bu Bidan boleh melakukan kateterisasi pada saat proses persalinan karena di sini perlu kita ingat bahwasanya kandung kemih yang penuh itu akan mengganggu kontraksi uterus sehingga pada saat proses bersalin harapannya selalu kosong, itu yang namanya kandung kemih supaya tidak mengganggu kontraksi. Jadi nggak masalah, Anda nggak perlu tidak perlu untuk menyuruh ibu untuk pipis di kamar mandi, nggak perlu karena sudah proses infartu ya. Jadi silahkan Bu Bidan boleh melakukan kateterisasi tapi bukan kateterisasi yang menetap. Anda hanya kateterisasi yang pakai karet aja, itu kater yang nelaton, kemudian diambil aja urinnya, tidak perlu ditampung di bak urin itu ya. Nah, tetapi ada juga setelah persalinan, biasanya dia akan mengalami kesulitan untuk berkemih secara spontan. Banyak sekali ini alasannya ya. Mungkin dia nggak nyaman, mungkin dia malu, atau mungkin memang keadaannya otot-otot dalam apa namanya uretranya itu dia mengalami saat setelah dia kontraksi, setelah ngeden kan pasti akan mengalami perubahan. Jadi biasanya memang dia pipisnya belum sering. Nah, Bu Bidan di sini harus rajin-rajin. Ibu, ayo ibu pipis bu, didorong pasiennya untuk pipis. Ya, usahakan jangan sampai dikater lagi, tetapi pasiennya didorong untuk pipis secara mandiri, gitu ya. Oke, lanjut. Ada yang namanya perubahan gastrointestinal. Nah, perubahan gastrointestinal ini disebabkan karena ada motilitas dan absorpsi lambung terhadap makanan padat yang jauh berkurang. Ya, jadi biasanya kalau kita habis sebelum bersalin kan pasien disuruh makan tuh. Makan yang banyak, namun kerja lambungnya dia akan lambat sehingga menyebabkan waktu pengosongan lambung itu menjadi lebih lama itu. Jadi biasanya kalau pasien-pasien misalkan pada saat persalinan pasti dia juga malas makan kalau sudah ini loh, sudah ngedennya loh dalam proses, misalkan gini, ngeden bu, ngeden atau pada saat dia sudah fase aktif dia disuruh makan mungkin dia sudah malas karena apa, kerja lambungnya udah lambat. Jadi makanya besok Bu Bidan, kalau pasienmu itu masih mau makan, silakan disuruh makan sebanyak-banyaknya sebelum dia masuk ke fase aktif. Karena kalau pada saat fase aktif itu pasien sudah malas makan dikarenakan apa? Pengosongan lambungnya menjadi lebih lama sehingga dia tidak ada rasa lapar. Itu. Dan juga banyak sekali keadaan mungkin dia sudah malas, mungkin sudah sakit karena kontraksi, tapi kalau minum mungkin masih bisa, tapi kalau makan dia sudah nggak bisa. Sebagian besar seperti itu. Jadi Bu Bidan harus pintar-pintar di dalam mengelola pasien pada saat dia mau bersalin itu ya. Kemudian ada perubahan hematologi ya. HB pada saat proses persalinan itu akan meningkat 1,2 gram itu ya. Kemudian kembali ke kadar sebelum persalinan pada hari pertama pasca partum atau postpartum hari pertama apabila dengan catatan tidak ada kehilangan darah. Jadi contohnya kalau ibunya fine aja, nggak ada perdarahan, berarti ya udah oke, dia nanti HB-nya akan normal sehari setelah dia bersalin. Begitu ya. Kemudian ada namanya perubahan integumen ya. Di sini perubahan integumen itu terlihat sekali pada daerah introitus vagina. Nah, karena daerah tersebut pada saat bersalin itu meregang,
maka akan terjadi robekan-robekan kecil pada kulit sekitar introitus vagina sekalipun tidak dilakukan episiotomi dan tidak terjadi laserasi. Episiotomi berarti perineumnya itu kita gunting dengan gunting epis, atau laserasi berarti terjadi robekan secara spontan. Jadi walaupun dia nggak sobek, walaupun nggak disobek, tetap aja tuh dia nanti akan mengalami robekan-robekan kecil pada kulit sekitar introitus. Sembuh bisa sembuh nggak Bu? Bisa, bisa aja sembuh tanpa dilakukan pengobatan gitu ya. Kemudian perubahan muskuloskeletal di sini. Pada sistem muskuloskeletal biasanya dia akan mengalami keletihan, kemudian karena adanya peningkatan aktivitas otot, kan biasanya ibu ngeden kan capek ya, jadi kakinya karena posisinya adalah dorsal decumbens, jadi kayak mekangkang gitu kan, dia akan capek sekali. Kita nggak ngerti ya kalau pasien bersalin itu memang memang kalau Anda mungkin belum merasain ya, tapi kalau orang bersalin itu kakinya mengkangkang, punggungnya itu nyerinya minta ampun, karena bersalin itu nggak 1 sampai 2 jam tapi berjam-jam. Setelah itu dia harus berusaha mengeluarkan bayinya dengan posisinya dorsal recumbens. Nah, disitulah kadang-kadang pada saat ibu setelah bersalin maka dia akan mengalami kram pada tungkai. Itu, tapi itu wajar, tidak apa-apa, tidak masalah, itu akan sembuh nantinya ya, jadi nggak masalah. Oke, kemudian yang berikutnya adalah ada perubahan neurologi ya. Di sini sistem neurologi menunjukkan bahwa timbul stres dan rasa tidak nyaman selama persalinan. Jadi biasanya orang-orang kalau mau bersalin itu dia mungkin pertamanya senang, aduh alhamdulillah ya Bu Bidan, saya mau bersalin ya, saya mau ketemu dengan anak saya, dengan bayi saya. Tapi lama-lama karena ada kontraksi, kemudian setelah itu karena dia takut, kemudian dia juga akan mengalami rasa nyeri. Setelah itu kadang-kadang dia menjadi stres dan menimbulkan ketidaknyamanan. Kadang kalau ibu lagi melahirkan itu kadang-kadang dia nggak mau dipegang sama bidannya, dia nggak mau diajak ngobrol, dia juga nggak mau mendengarkan orang ngobrol. Jadi kalau ada pasien seperti itu, kalau apalagi kalau sudah fase-fase aktif, kalau sudah pembukaan 4 ke atas, itu kalau ada pasien-pasien sudah mengalami itu ya itu wajar. Jadi tidak masalah karena memang ada perubahan pada sistem neurologinya. Seperti itu, ya. Kemudian ada perubahan pencernaan, ya. Di sini perubahan pencernaan itu biasanya bibir dan mulut ibu menjadi lebih kering karena ibu itu nafasnya pakai mulut. Itu kan pakai mulut, ya. Kemudian kadang-kadang dia akan mengalami yang namanya dehidrasi. Dia akan mengalami dehidrasi. Kemudian setelah itu juga kadang-kadang dia akan merasa mual atau bahkan muntah. Ya, itu juga bisa karena tadi saya pernah menyampaikan tadi lambungnya itu dia mengalami pengosongan lebih lama. Itu, ya. Kemudian ada perubahan endokrin di sini. Dikarenakan ada penurunan kadar estrogen dan penurunan kadar progesteron dan peningkatan kadar estrogen, prostaglandin dan oksitosin, maka menyebabkan metabolisme meningkat dan kadar glukosa dapat turun akibat proses persalinan. Biasanya oleh karena itu orang kalau habis bersalin pasti habis itu dia akan lapar. Nah itu ya, karena pada saat persalinan itu karena glukosanya dia akan turun kan, banyak tuh dia metabolismenya sedang bekerja keras mengeluarkan tenaga, setelah itu glukosanya turun, setelah bersalin dia akan mengalami lapar yang luar biasa. Seperti itu ya. Nah, jadi
pada saat persalinan skala 2, Anda harus tahu bagaimana sifat kontraksinya ya. Terus tadi perubahan bentuk rahimnya, ligamentumnya, perubahan pada serviks, perubahan pada vagina, perubahan pada fisik lain yang mengalami perubahan tadi yang sudah saya jelaskan satu per satu. Persalinan skala 3 di sini biasanya bentuk uterus itu menjadi globuler ya, dan tinggi fundus uterus itu adalah setinggi pusat karena dia plasenta belum lahir. Kemudian setelah itu tali pusat akan memanjang dan pasti ada semburan darah mendadak dan singkat apabila plasentanya setelah itu normal secara lahir secara spontan. Beda masalahnya kalau nanti dia mengalami yang namanya retensio plasenta. Nanti akan kita bahas ya setelah ini ya. Jadi sekarang Anda belajar fisiologis dulu. Kalau fisiologis sudah dipahami, nanti baru kita belajar yang patologis ya. Oke. Kemudian ada namanya perubahan pada skala 4 ya. Jadi kalau perubahan pada skala 4 itu nantinya uterusnya menjadi apa? Oh, menjadi bulat. Kemudian serviksnya juga menjadi serviksnya berarti bagaimana? Kembali ke semula. Kemudian setelah itu juga sudah ada plasenta. Kemudian sudah dilakukan penjahitan luka episiotomi apabila di epis dan juga penjahitan untuk laserasi apabila terjadi laserasi. Jadi dilakukan penjahitan pada skala 4 begitu ya. Nah, pada saat ibu bersalin perlu sekali mendapatkan dukungan. Siapa yang mendapatkan dukungan? Ibu bersalinnya. Jadi, pada saat ibu sebelum bersalin, tanyakan ibu mau didampingi oleh siapa? Apakah suaminya, ataukah keluarga yang lain, ataukah orang tuanya? Ini sangat-sangat penting karena ibu bersalin itu butuh dukungan sehingga pada saat dia mengalami persalinan itu akan berjalan dengan lancar. Itu ya. Kemudian setelah itu selain dukungan dari orang, kita juga harus mendukung secara lingkungan. Ibu bersalin itu macam-macam, Mbak. Ada ibu bersalin itu yang kepengennya ruangannya itu gelap. Ada yang kepengennya ruangannya itu ada musiknya. Ada yang kepengen ruangannya itu dingin pakai AC. Ada yang kepengen ruangannya itu terang benderang. Jadi memang Anda ciptakan lingkungan yang nyaman untuk pasien. Tanyakan, ibu kepengennya lampunya dimatikan tidak? Ibu kepengen ada musik apa tidak? Ibu kepengen pakai AC apa tidak? Gitu ya. Kemudian teman yang mendukung, kepengen ditemani siapa selain suami? Boleh orang tua boleh, atau bidan boleh. Kemudian mobilitasnya itu harus enak. Jadi memang harapannya itu kalau tempat bersalin itu memang luas, nyaman ya, tidak sempit gitu ya. Kemudian memberikan informasi secara tepat, efisien. Jadi gini Mbak, orang bersalin itu kan sakit ya. Jadi kalau pada saat ibu bersalin saat sakitnya itu jangan dikasih konseling, itu nggak akan masuk. Jadi Anda berikan informasi pada saat ibu sudah tenang, sudah tidak ada kontraksi, baru diberikan informasi. Kemudian dilakukan relaksasi. Ibu kalau habis kontraksi kenceng-kenceng boleh deh ibu tarik nafas dalam yuk, relaksasi. Iya boleh seperti itu. Kemudian percakapan. Nah ini yang penting. Ibu bersalin boleh diajak ngobrol kalau misalkan dia berkenan. Kalau nggak berkenan jangan dipaksa. Karena tidak semua orang bersalin itu mau diajak ngobrol. Ya, seperti itu. Kemudian dorongan semangat. Bidan wajib bisa memberikan semangat kepada pasiennya. Tidak boleh mematahkan semangat pasien. Anda harus selalu memberikan semangat. Ayo ibu bisa. Ayo ibu pasti bisa melahirkan dengan selamat. Ayo ibu pasti ibu bisa. Itu. Kemudian pujilah kepada pasiennya. Pinter ibu dorongnya, ibu pinter sekali ngedennya. Ayo ibu, semangat ya bu ya. Nah contohnya seperti itu. Oke, seperti itu materi saya pada hari ini.
Apabila ada pertanyaan, silakan Anda tuliskan di forum. Kita boleh diskusi untuk materi kita pada hari ini. Terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.